Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Feridatila di sini akan mempresentasikan mengenai pengaruh pertumbuhan dan exercise terhadap karakteristik otot dalam hubungannya dengan kualitas daging. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, yaitu adalah buku dengan judul Muscle Development of Livestock Animal, Psychology, Genetics, and Meat Quality, khususnya pada chapter keempat yang berjudul The Effect of Growth and Exercise on Muscle Characteristics in Relation to Meat Quality, yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya karakteristik kualitas daging sendiri meliputi misalnya warna, aroma, tenderness atau keempukan, kemudian tekstur, kemudian marbling dan juga lain-lain. Ini menjadi parameter yang penting untuk alasan konsumen dalam memilih daging. Nah, variasi dari kualitas daging sendiri merupakan hasil dari proses metabolisme pada otot selama periode sebelum dan juga sesudah pemotongan. Dan variasi kualitas daging ini sangat besar kemungkinan disebabkan oleh dua hal, yaitu adalah perbedaan genetik dan faktor lingkungan yang saling berinteraksi. Dengan ini, komposisi jenis serat otot, kemudian kapilaritas otot menjadi faktor penting penentu dari kualitas daging. Begitu pula dengan pengaruh usia ternak dan exercise pada ternak. Yang pertama kita akan membahas mengenai keanekaragaman atau jenis dari serat otot skeletal atau otot rangka, yang mana awal mulanya di tahun 1873 Ranvier membagi serat otot dalam dua jenis. Yang pertama adalah jenis serat otot merah dan yang kedua adalah jenis serat otot putih. Pembagian yang dilakukan adalah pembagian dengan cara yang masih sederhana. Kemudian baru di tahun 1960-an, P.T. and Stern melakukan pengklasifikasian jenis serat otot ini berdasarkan dari jenis serat otot yang berbeda. Nah, kemudian ada penelitian ya, ini merupakan klasifikasi jenis serat otot berdasarkan dari histokimianya. Yang pertama, yakni menurut Engel tahun 1962, terdapat dua klasifikasi atau dua tipe. Yang pertama adalah tipe kontraksi lambat dan yang kedua adalah tipe kontraksi cepat. Nah, ini perbedaan ini didasarkan pada kandungan miosin dengan aktivitas ATPase yang berbeda. Kemudian di tahun 1970, Brock and Kaiser merasa bahwasanya klasifikasi tipe 1 dan juga tipe 2 ini masih belum cukup karena ditemukan adanya subtipe dari tipe kedua, yaitu ada 2A, 2B, dan juga 2C. Kemudian Askanas dan juga Engel di tahun 1975, 5 tahun setelah Brock and Kaiser, menemukan adanya subtipe yaitu tipe 1 dan juga tipe 1C berdasarkan dengan MHC yaitu myosin heavy chain. Kita bisa lihat di layar bahwasanya ada serat otot tipe 1, tipe 2D, 2A, 2AD, dan kita bisa lihat juga bahwasanya tipe otot tipe 1 ini lebih rentan, lebih mudah terkena oksidasi daripada tipe 2D, 2A, dan juga 2AD. Nah, berikut adalah jenis otot berdasarkan imunohistokinia. Awal mulanya, deteksi perbedaan antigenik antara myosins memprakarsai analisis imunohistokinia pada muscle fiber dengan antibodi. Nah, kemudian ditemukan bahwasanya komponen struktural utama dari filamen tebal maupun myosin bertanggung jawab untuk aktivitas ATPase dengan bantuan antibodi monoklonal. Ada penelitian yang dilakukan oleh Stevino et al. Pada tahun 1985 bahwasanya jenis serat cepat, maksudnya adalah serat yang berkontraksi secara cepat, telah diidentifikasi pada otot kecil mamalia dengan menggunakan antibodi monoklonal. Kemudian Barr dan juga Petty pada tahun 1988 menemukan bahwa isoform MHC cepat lainnya, lagi-lagi yang dimaksud adalah serat otot yang berkontraksi dengan cepat berdasarkan MHC, diidentifikasi dengan tromforesis gel elek di berbagai otot rangka tikus. Nah, berikut adalah pembagian jenis serat otot berdasarkan aktivitas enzim metaboliknya dibagi menjadi 3, yaitu adalah serat oksidatif tinggi, kemudian serat oksidatif menengah, dan serat oksidatif rendah. Kemudian selanjutnya di tahun 71, yaitu Bernard et al. Menemukan bahwasanya adanya kombinasi antara aktivitas enzim dan juga histokimia yang
dapat digunakan dasar untuk membagi atau mengklasifikasikan jenis otot. Yang pertama adalah slow twitch oksidatif atau disingkat SO. Yang kedua adalah fast twitch oksidatif glikolitik yang disingkat dengan FOG. Kemudian yang terakhir adalah fast twitch glikolitik yang disingkat dengan FG. Selanjutnya, di tahun yang sama yaitu Gorky et al. Mengklasifikasikan jenis zat otot tidak hanya kombinasi antara aktivitas enzim dan juga histokimia, yaitu myosin ATPase, tetapi juga dengan tingkat kelelahan. Jadi ada 3, aktivitas enzim, histokimia, dan juga tingkat kelelahan. Ditemukan bahwasannya SO ini tahan lelah, kemudian FOG tahan lelah, dan FG yang memang secara kontraksi cepat tetapi dia cepat lelah. Selanjutnya adalah parameter dari kualitas serat otot, kualitas otot yang mempengaruhi kualitas dari daging. Parameter kedua adalah kapilaritas. Serabut otot sendiri membutuhkan suplai darah yang cukup karena oksigen dan substrat untuk produksi energi yaitu karbohidrat dan juga asam lemak harus disampaikan, dan metabolit yaitu laktat dan juga karbon dioksida juga harus dilepaskan oleh aliran darah. Penelitian menemukan bahwasannya pada ternak yang berusia lebih dewasa atau lebih tua, bahkan juga terhadap manusia, kapiler itu lebih banyak ada pada serat otot tipe pertama dibandingkan dengan serat otot tipe kedua. Tapi tidak semua makhluk hidup seperti itu. Kemudian ini adalah hubungan kualitas daging dengan jenis otot. Yang pertama, properti yang pertama atau parameter pertama adalah persentase dari slow muscle fiber. Ini memiliki hubungan negatif terhadap discoloration, pewarnaan, kemudian juga memiliki hubungan negatif terhadap kecepatan aging atau kecepatan pengempukan pasca pemotongan. Kemudian glycogen content height, jadi kandungan glikogen yang tinggi ini memiliki hubungan yang positif terhadap palatabilitas, kemudian karena juga menimbulkan sweet flavor, dan juga akan tetapi memiliki hubungan yang positif juga terhadap kecenderungan terhadap PSE yang terjadi di port. PSE itu adalah pale soft oxidative. Kemudian untuk depression memiliki hubungan yang negatif terhadap pencapaian pH ultimate pasca pemotongan, dan juga akhirnya karena ultimate pH-nya ini tidak dapat tercapai, maka terdapat tendensi atau kecenderungan terhadap DFD pada port. Begitu pula dengan untuk oxidative capacity ya, juga memiliki hubungan, namun hubungannya adalah hubungan positif. Kemudian untuk capillarity memiliki hubungan positif terhadap eating quality, hemoglobin content memiliki hubungan negatif terhadap cell color stability, kemudian untuk panjang sarkomer atau sarkomer length ini memiliki hubungan yang positif terhadap keempukan, tenderness. Kemudian untuk fiber diameter ini tidak memiliki hubungan pada beef tenderness, tetapi memiliki hubungan yang positif terhadap pork tenderness. Sedangkan untuk intramuscular fat content memiliki hubungan positif pada part test quality dan juga memiliki hubungan yang positif terhadap palabilitas. Nah, selanjutnya adalah perkembangan postnatal. Ini merupakan jadi tabel di layar ini merupakan efek umur pada karakteristik serat otot lokomotori dari jenis serat otot, jadi jenis otot yang berbeda. Kita bisa lihat untuk parameter pertama yaitu mengenai persentase dari type 1, maksudnya adalah otot jenis serat otot tipe pertama, yaitu adalah yang mengalami kontraksi secara slow, secara lambat. Ini memiliki hubungan yang positif terhadap jadi ada pengaruh terhadap umur ya. Nah, ini ditemukan di beberapa penelitian pada rodents, atau hewan pengerat, cattle, pig, horse. Kemudian untuk tipe 2B ini juga dan juga oxidative capacity ini memiliki hubungan negatif ditemukan di sheep, tapi memiliki hubungan positif di cattle dan juga rodents. Itu kemudian juga pada 2B fibers ini ditemukan hubungan negatif pada horse dan juga rat. Kemudian capillary juga ditemukan hubungan negatif pada rat. Kemudian tar fiber ditemukan hubungan positif pada babi dan juga rat. Kemudian untuk luas penampang atau mean cross sectional area dari muscle fiber serat otot ini ditemukan hubungan positif terhadap pertumbuhan.
Nah, jadi dari tabel tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya efek usia pada karakteristik otot seperti ekspresi MHC, kapasitas oksidatif, dan persekusi darah tergantung pada jenis otot, spesies, dan ras. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh exercise. Jadi, komposisi dari jenis muscle fiber sendiri ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah genetik dan yang kedua adalah exercise. Nah, training atau pelatihan sendiri ini dapat meningkatkan ketahanan dan juga dapat meningkatkan kecepatan. Pengaruhnya untuk ketahanan adalah dapat meningkatkan resistensi terhadap kelelahan otot, kemudian dengan cara peningkatan metabolisme aerob. Sedangkan untuk kecepatan sendiri, ini pengaruhnya adalah peningkatan kapasitas untuk kontraksi pendek yang cepat dan kuat, dan energinya ini dipaksuk dari metabolisme aerob dan juga metabolisme anaerob. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, pada tabel ini yaitu ada endurance atau ketahanan. Endurance atau ketahanan ini parameternya kita bisa lihat pada jenis otot, jenis serat otot tipe pertama, kemudian oxidative capacity, kemudian ada juga ditemukan oleh peneliti yang lain yaitu persentase tipe pertama, jenis serat otot pertama, dan juga 2A, subtipe 2A, adanya hubungan positif pada horse. Kemudian untuk kecepatan, ini juga memiliki hubungan positif mengenai tipe jenis otot tipe kedua, yaitu yang berkontraksi secara cepat, kemudian juga mean cross-sectional area, kemudian juga capillarity-nya. Ditemukannya pada human dan juga pada horse. Kemudian yang lingkaran orange atau jingga ini ditemukan adanya efek dari parameter restricted motility, ditemukan hubungannya negatif ya dari mean cross sectional area, kemudian jenis serat otot pertama, kemudian parameter yang lain adalah oxidative capacity. Ini ditemukan hubungan negatif yang dilakukan penelitiannya pada human dan juga pada horse. Sedangkan the training ini juga pada seluruh parameter ini ditemukan bahwa menghasilkan efek yang berkebalikan dengan efek training gitu atau efek latihan. Nah, ini penelitiannya dilakukan pada human. Kemudian untuk capillarity-nya dan juga oxidative capacity ini ditemukan hubungan negatif pada horse atau kuda. Nah, mobilitas terbatas. Nah, kita dari tabel tadi sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa efek dari imobilitas ini sebanding dengan efek detraining, tetapi jauh lebih dramatis. Imobilitas sendiri itu merupakan suatu keadaan yang membuat orang atau hewan itu tidak dapat bergerak secara aktif, mungkin bisa disebabkan karena cedera, kecelakaan, atau lain-lain. Dan kita bisa tahu bahwa imobilitas ini dapat menyebabkan atrofi otot disertai dengan hilangnya kekuatan otot. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.